Halo semua, perkenalkan nama saya Restu Pradipta Eskanande dengan NIM 4003 0520 650 112. Saya dari konsentrasi sipil bangunan gedung, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan struktur statis tertentu dengan menggunakan metode momen distribusi atau bisa disebut juga dengan metode cross. Baik, diketahui soal statis tidak tertentu yang ditampilkan pada layar. Nah, di sini ditayangkan hitung dan gambarkan bidang diameter dengan metode cross. Nah, untuk penyelesaian sendiri, pertama menentukan koefisien faktor distribusi dengan mencari kekakuan dengan rumus E per L. Yang pertama mencari pada buhul B dengan kekakuan BA sama dengan 4L per 3. Kenapa di sini 4? Karena tumbuhannya jepit-jepit. Ya, untuk L-nya dari jarak B ke A yaitu 3, maka dihasilkan 1,33. Untuk kekakuan BC sama dengan tumpuan jepit-jepit, maka 4E per 5,1 dari jarak B ke C 3,1 ditambah 2 yaitu 5,1, maka dihasilkan 0,784. Nah, kemudian kita mencari faktor distribusi yaitu dengan rumus K atau kekakuan AB per kekakuan AB ditambah kekakuan BC, lalu kita masukkan, maka dihasilkan 0,629. Kemudian kita mencari faktor distribusi BC yaitu dengan rumus kekakuan BC per kekakuan AB plus kekakuan BC. Kita masukkan yang sudah dicari tadi, kemudian dihasilkan 0,371. Kemudian kita mencari C. Pertama kita mencari kekakuan CB dengan tumpuan jepit-jepit, maka 4E per jarak dari C ke B yaitu 0,1, maka dihasilkan 0,784. Dan kekakuan CD di sini menggunakan tumbuhan jepit sendi, maka di sini ditambahkan yaitu 3E per jarak C tadi 3,2, maka dihasilkan 0,9375. Lalu kita mencari faktor distribusi CB yaitu KCB per KCB ditambah KCD, maka dihasilkan 0,455. Dan yang terakhir di sini mencari faktor distribusi CD dengan rumus KCD per KCB plus KCD, maka dihasilkan 0,500. Selanjutnya kita menentukan momen primer ya. Yang pertama pada batang AB. Nah, di sini diketahui P1 sama dengan 32 kN dan jarak A ke B yaitu 3 meter. Nah, pertama kita mencari AB sama dengan rumus minus P1 dikali A kuadrat dikali B per L kuadrat. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui, maka dihasilkan minus 7,1 kN. Kemudian kita mencari MBA sama dengan rumus P1 dikali B kuadrat dikali A per L kuadrat. Tadi kita masukkan yang sudah diketahui, lalu dihasilkan 14,22 kN. 14,22 kN. Kemudian kita mencari pada batang BC. Ini diketahui P2 sama dengan 20 kN dan P1 ini sama dengan 5 kN. Dan jarak di sini 0,2 meter. Yang pertama kita mencari MBC dengan rumus minus Q1 dikali A kuadrat per 12 tambah minus P2 dikali A dikali B kuadrat per L2. Kemudian masukkan angka yang sudah diketahui,
maka dihasilkan minus 20,372 km. Kemudian kita mencari MCD itu dengan rumus 1 dikali kuadrat per 12 ditambah T3 dikali B kali A kuadrat per A kuadrat. Kita masukkan ini yang sudah diketahui, maka dihasilkan 25,616 km. Lalu kita mencari batang CD. Sini diketahui keduanya sama dengan 18 kN per meter dan jaraknya 3,2 meter. Kemudian kita mencari MCD dengan rumus minus Q2 dikali A kuadrat per 12. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui, maka dihasilkan minus 15,36 km. Dan kemudian kita mencari MDC dengan rumus Q2 dikali A kuadrat per 12. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, maka dihasilkan 15,36 Nm. Setelah kita menentukan koefisien faktor distribusi dan menentukan nilai primer, kita masukkan ke tabel cross. Tadi diketahui panjang dari A ke B itu 3 meter, lalu B ke A 3 meter, B ke C 5,1, C ke B sama 5,1, dan CD atau DC 3,0. Kemudian tadi pada AB tumpahnya jepit-jepit, maka sini 4, AB sampai dengan CD 4 tumpahnya jepit-jepit. Kemudian di sini CD menggunakan jepit sendi, di sini 3, lalu DC menggunakan jepit-jepit ya teman. Setelah kita mengetahui hasil dari kekakuan, kita masukkan ke tabel cross ini dari 1,23 sampai ke DC di sini 0,938. Dan kita memasukkan faktor distribusi di sini ambilnya 0, dan di sini BA tadi sudah dicari 629 sampai dengan DC. DC di sini menggunakan 1 di tabel cross. Kemudian di sini kita masukkan pada Excel. Output di sini menghasilkan itu MPG minus 4,845, lalu untuk dia-nya di sini 18,730. Nah di sini berarti MAB, kemudian MBA, MBC, dan di sini CB, MBC, MCD. Baik nanti MBA, MAB dan seterusnya di sini digunakan untuk mencari momen selanjutnya. Setelah kita memasukkan data-data pada tabel, maka tabel tadi menghasilkan atau mengeluarkan output yaitu M akhir BA sampai dengan MCD. Nah, tadi dicari untuk nantinya dihitung pada penentuan reaksi perletakan. Jelaskan menentukan reaksi perletakan. Yang pertama pada batang AB, di sini tadi akhir dari AB sama dengan dari tabel sama dengan minus 4,845, kemudian FA sama dengan 18,730. Nah, di sini kita pada batang AB ketahui P1 sama dengan 32 Newton. Mencari sigma ini masukkan R1 dan jarak A ke B. Yang ketiga dikurangi MAB yang diketahui, kemudian juga dikurangi P1
dan jarak dari P1 ke B yaitu 2 dikali 2 ditambah MDA sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angka data yang sudah dicari, maka dihasilkan RAV 13,475 kN. Baik, kemudian kita mencari sigma A sama dengan 0, yaitu minus 3 RBV dari jarak A ke B ditambah MDA ditambah P dikali 1 dari jarak P1 ke A, lalu kemudian dikurangi MAP sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui, kemudian dihasilkan RBV sama dengan 18,525 kN. Lalu kita cek kontrol, kita masukkan RAV plus RBV dikurangi 1, maka dihasilkan 0,90. Jadi cek kontrol ini harus sama dengan 0. Kemudian kita mencari pada batang C. Di sini diketahui satu sama dengan 50 ton per meter, kemudian kedua 20 ton, lalu jarak dari B ke C 3,1 ditambah 2 itu 5,1. Lalu diketahui pada tabel tadi MDC sama dengan minus 18,7 dan CB sama dengan 24,91. Kita mencari satunya, yaitu menggunakan Q dengan L. Tadi ini yang kita 5 dikali L nya panjang 1, sehingga dihasilkan Q1 25,3. Kemudian kita mencari sigma C sama dengan 0, yaitu RBV dikali dengan panjang atau jarak tadi 1 dikurangi BC dikurangi Q1 dikali jarak dari Q1 ke C yaitu 2,5 dikurangi P2 dikali jarak P2 ke C yaitu 2 sampai BC sama dengan MCB sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui dan dihasilkan RBV di sini 12,64 kN. Kemudian kita mencari sigma MT sama dengan 0 saja, 1 ke jarak BC ke B dikurangi BC ditambah Q1 jarak 1 ke B yaitu 2,55, kemudian ditambah P2 dari jarak P2 ke B yaitu 3,1 ditambah MCB sama dengan 0. Jadi di sini dihasilkan RCV sama dengan 45,5. Lalu kita mencari sigma KV atau cekan kemudian, yaitu dengan menggabungkan RBV dan RCV dikurangi P2 ditambah yang ditambahkan dengan P1, maka dihasilkan sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari pada batang CD. Nah, di sini diketahui Q2 sama dengan 14 km per meter dan dengan jarak dari C ke D 3,2 meter. Dan tadi tabel sudah diketahui yaitu MAQ dari CD sama dengan minus 24,713. Kemudian kita mencari Q2-nya yaitu dengan mengalihkan Q2 dengan panjangnya. Tadi Q2 18 kali L-nya 3,2 meter, sehingga dihasilkan Q2 57,6 kN. Lalu kita mencari sigma MD dengan 0, yaitu RCV dikali jarak dari C ke D yaitu 3,2 dikurangi MCD dan dikurangi Q2 nya dikali jarak dari Q3 ke D 1,6 sama dengan 0. Maka dihasilkan RCV 20,077 kN. Kemudian kita akan cari sigma C dengan 0, yaitu minus RBV dikali jarak dari D ke C 3,3, kemudian dikurangi MCD ditambah Q2 dikali jarak dari Q2 ke C sama dengan 0, maka dihasilkan FDV nya sama dengan 36,523.
Kemudian kita cek kontrol atau siklon HP kontrol dengan menambahkan RCV ditambah RCV kurang juga, maka ada sepanjang sebenarnya. Nah, kita rekapitulasi dari perhitungannya Raffi sampai dengan ADV. Tadi Raffi itu 13,475. Di sini hitung dua kali pada penentuan batang yang batang C, yaitu 18,525 ditambah 12,04 dengan 32,5. Kemudian di sini RCV juga 45,5 ditambah 21,677 dihasilkan 66,577 dan ADV di sini kita menentukan pada batang CD saja, yaitu 36,523 kN. Kemudian kita menghitung gaya lintang atau bidang D. Di sini kita menghitung pertama pada batang AB. Nah, untuk caranya pertama kita mencari dia kiri sama dengan 0, kemudian dia kanan sama dengan Raffi tadi 13,475, kemudian di kiri yaitu di DA kanan sama dengan DA kanan tadi dia akan 13,475 km. Lalu kita mencari DI kanan yaitu sama dengan DI kiri dikurangi P1. Tadi DI kiri 13,475 dikurangi P1 33, maka sama dengan plus 18,525 km. Kemudian kita mencari DI kiri yaitu sama dengan DI kanan. Tadi DI kanan sudah dikali minus 18,525 km. Kemudian kita mencari DB kanan yaitu DB kiri ditambah RBV. DB kirinya tadi sudah diketahui minus 18,525 ditambah dari rekapitulasi RBV yaitu 30,565, maka dihasilkan 12,04 km. Kemudian setelah kita mencari batang B, kita mencari batang C. Ini sudah diketahui satunya dan lain-lain. Lalu kita mencari Q1 yaitu mengalihkan Q dikali L menghasilkan 12,5 km. Kemudian kita mencari Q2 ini sama dikali L maka dihasilkan 10 km. Kita di sini mencari Q1 yaitu Q kali X, di sini D-nya 5 dikali X. Kemudian kita mencari dx itu sama dengan db kanan kurangi dx1. Tadi db kanan 12,4 dikurangi 5x. Kemudian kita cari peninjauan dari titik B itu 0 kurang dari sama dengan X. Selanjutnya ditinjau dari titik B yang untuk X0-nya maka atau 0 sama dengan 12,4 dikurangi 5 dikali X-nya tadi 0 sama dengan 12,6 dan sampai dengan X sama dengan 3,1 12,04 dikurangi 5 dikali 3,1 sama dengan 3,4. Lalu kita mencari DF kiri sama dengan DB kanan dikurangi Q1, DB kanannya 12,04 dikurangi Q1 12,4, misalkan minus 3,46 kN. Kemudian kita mencari DF kanan itu sama dengan DF kiri dikurangi Q2, tadi DF kiri sudah diketahui minus 3,46 dikurangi P2 nya 20 maka sama dengan minus 23,46 kN. Lalu kita mencari Gx2 yaitu dengan mengalihkan Q dikali X tadi 5 sampai X menjadi 5x. Kemudian kita mencari dx nya yaitu dx kanan dikurangi Gx2
Pangkalannya minus 23,6 dikurangi 15. Kemudian ditinjau dari titik F untuk x0-nya yaitu minus 23,46 dikurangi 5 kali sama dengan 23,46 sama dengan pada x2 nya yaitu minus 23,46 dikurangi 5 kali 2 yaitu sama dengan 23,46 km. Kemudian kita mencari di C kiri sama dengan C kanan dikurangi 2 sama dengan dihasilkan 33,46 km. Kalau kita mencari di C kanan itu di C kiri ditambah CV dihasilkan 21,077 km dan di C kanannya yaitu RCV 2 yaitu 21,077 km. Kemudian selanjutnya kita mencari pada batang CD. Di sini sudah diketahui Q2 dan jarak CD. Dan kita mencari Q3-nya, Q besar ini yaitu dengan mengalihkan Q kali L itu 18 kali 7,3 pada kali 7,6 km. Kemudian kita beri X dengan DCK-nya dikurangi QX itu sama dengan 21,077 dikurangi 18. Selanjutnya dari titik C di sini sama dengan X sama dengan 3,2 sama dengan 21,077 dikurangi 18 kali 7 sama dengan dihasilkan minus 7 oleh 36. Kemudian cari titik kiri sampai diciptakan dikurangi 3 lalu dihasilkan minus 36,524. Kemudian cari titik kanan sama dengan ini kiri ditambah DV pada 0 km. Selanjutnya kita menghitung momen atau bidang M. Pertama kita menghitung pada batang api. Di sini diketahui kesatuan dengan 32 km. Lalu panjangnya dari A ke B 3 meter. Pertama kita mencari A. A sama dengan MAB yaitu sama dengan 4,85 ini sudah dicari pada dia. Kemudian MC sama dengan MAB ditambah RAP dikali 1. Kemudian dihasilkan 8,3 lalu kita mencari MB sama dengan MAB tambah RAP dikali 3 dari A ke B dikurangi ke 1 dari Z aksis ke B yaitu 2. Kemudian dihasilkan minus 28,42 km per meter. Yang kedua kita mencari batang BC. Ini sudah diketahui MB-nya minus 28,42 Newton dan kisahnya Newton, PMB 20 Newton. Kita mencari P1 itu dengan mengalihkan dikali L 5 dikali panjang 3,1 maka bisa 15,5 kN. Selanjutnya kita mencari Q2 itu mengalihkan dan dikalikan dari panjang Q2 misalnya 10 kN. Selanjutnya mencari QX sama dengan QX 5X. Kemudian mencari MX itu sama dengan MBC ditambah RBV dikali X dikurangi QX dikali setengah X. Maka dihasilkan minus 18,730 ditambah 18,525X dikurangi 2,5X kuadrat. Lalu ditinjau dari titik B. Di sini X-nya dari X0 sampai ke X3,1 ya. Dari di X,31 di sini maka minus 18,730 ditambah 18,525 dikali X-nya 3,1 dikurangi 25 X kuadrat ada X nya 3,1 dikuadratkan maka dihasilkan 14,677 km. Kemudian mencari MF
MF-nya di sini sama dengan BC plus RBV dikali 2,1 dikurangi V1 dikali jarak dari V1 ke B. Maaf, dari jarak V1 ke C. Di sini 1,5, berarti dari jarak V1 ke B2 maka dihasilkan 14,673 km. Kemudian mencari MX2 yaitu Tx atau 5x. Kemudian kita cari MX2 kemudian BC plus RBV dikali 3,1 plus X dikurangi 1 dikali 1,5 plus X dikurangi P2X dikurangi Px dikali setengah X. Kita dihasilkan 11,123 dikurangi 16,597 X dikurangi 2,5 X kuadrat. Di sini ditinjau dari titik R dari X0 sampai X2 sebelah kanan F. Dan dihasilkan dari X2 nya men 29,728 km/meter. Kemudian kita mencari MC. MC sama dengan MBC plus RBV dikali 1 dikurangi V1 dikali panjangnya dan dikurangi P2 dari panjang dikurangi V2 dikalikan dengan panjang. Kita dihasilkan minus 29,28 km/meter. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga kita mencari batang CD. Ini kita ketahui MC-nya sama dengan minus 29,728 Nm dan mencari ketiganya menggunakan V kali L menjadi 57,6 dan mencari Vx yaitu 18x. Kita di sini mencari Mx yaitu MCD ditambah RBV dikali X dikurangi Vx setengah X maka dihasilkan min 24,713 tambah 36,523 X dikurangi 9x kuadrat. Kita tinjau dari titik C. Nah di sini dari X0, X1, X2 dan sampai dengan X 3,2 X 3,2 di sini dihasilkan sama dengan 0 km. Lalu kita mencari MB di sini sama dengan MCD plus RBV dikali panjangnya 3,2 dikurangi Q kali panjangnya 1,6 sama dengan di sini dihasilkan 0 km. Nah, untuk menghitung gaya normal bidang M-nya karena tidak ada beban atau gaya horizontal maka tidak ada gaya normal. Setelah kita menghitung bidang D, M, dan N, kita membuat gambar bidang tersebut. Nah, yang pertama untuk gambar bidang D, kita menggunakan skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter, skala gayanya 1 cm sama dengan 3 kN. Kemudian untuk hasil perhitungan kita plotkan pada gambar tersebut seperti ada pada seperti ini teman-teman. Baik, kemudian untuk gambar bidang F dengan skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter dan skala momennya 1 cm sama dengan 6 kN. Kita dapatkan hasil perhitungannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk gambar bidang N dengan skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter, skala gaya 1 cm sama dengan 1 kN dengan perhitungan 0 kN. Demikian penjelasan dari saya mengenai cara mengerjakan soal statis tidak tentu dengan menggunakan metode cross.